Puji Tuhan hari ini kita akan diberkati oleh hambanya yang luar biasa, Pak Lukas Kusuma yang dari Philadelphia. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu buat hambanya yang luar biasa. Waktu dan tempat saya persilakan kepada hambanya. Shalom semuanya, saya percaya bahwa semua kita tetap melihat mujizat kebaikan Tuhan yang ajaib. Senang sekali boleh bertemu dengan saudara di rumah doa Immanuel, sudah seperti rumah sendiri, dan saya menikmati pujian penyembahan saudara luar biasa, sudah kayaknya di surga tingkat yang ketiga ini. Luar biasa buat semua, dan terima kasih buat kehormatan yang diberikan oleh Ibu Lili Sulistyo dan semua tim yang hadir dan juga melayani bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, terima kasih kalau kita bisa menggunakan semua alat-alat elektronik dan juga saluran internet dan semua media menjadi alat Tuhan. Dan saya percaya benar-benar seperti apa yang Yesus katakan kepada orang-orang pada zamannya, bahwa kalau kamu tidak mau memuliakan Allah, Tuhan bisa memakai batu-batu untuk memuliakan Tuhan. Dan ternyata kita tahu bahwa hari-hari ini itu semua dikenapi karena alat-alat yang mati, benda-benda mati seperti gadget dan sebagainya bisa dipakai Tuhan. Bayangin, saudara dari Amerika untuk Indonesia begitu dekat, kita bisa saling bersama-sama beribadah. Nah, saudara, hari ini saya mau mengajak saudara untuk belajar sebuah kebenaran yang saya yakin saudara dan saya mungkin jarang mendengarnya. Karena saya yakin saudara adalah para penyembah, para pemuji, orang-orang yang terus intim dengan Tuhan, tetapi izinkan saya untuk memberikan sebuah insight atau sebuah pemahaman dari firman Tuhan yang akan memperlengkapi kita agar kita hidup dalam keseimbangan. Nah, judul khotbah saya, tema khotbah saya hari ini adalah hidup realistis, ya. Hidup realistis. Nah, saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan hidup realistis? Kata realistis berasal dari kata real atau nyata atau kenyataan atau realita yang ada. Jadi saudaraku, ternyata realistis itu artinya kita harus bisa menghadapi kenyataan atau realita yang ada. Nah, saudara, kekristenan tidak mengajar untuk kita hidup di awan-awan. Tetapi kekristenan mengajarkan untuk kita menghadirkan Tuhan dalam realita hidup kita sehari-hari. Saya ulang lagi statement ini, saudara, kekristenan tidak mengajar kita hidup di awan-awan, tetapi justru kita harus bisa menghadirkan Tuhan ke dalam realitas hidup kita sehari-hari. Buktinya apa? Ingat dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana kita harus berdoa, minta, datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Di mana? Di bumi seperti di surga. Nah, saudaraku, jadi ternyata Tuhan mau agar kita menghadirkan Tuhan dalam bumi ini. Menghadirkan Tuhan dalam realita kehidupan kita sehari-hari. Dalam rumah tangga kita, menghadirkan Tuhan di dalam pekerjaan kita, menghadirkan Tuhan dalam keuangan kita, menghadirkan Tuhan dalam komunitas dan juga dalam pelayanan kita. Bahkan Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Tuhan nggak bilang begini, kamu adalah garam surga. Enggak. Tapi Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia. Ayo ucapkan bersama saya keras, saya adalah garam dunia. 2, 3, saya adalah garam dunia. Artinya, saudara dan saya harus betul-betul bisa membawa Kristus, mendemonstrasikan Yesus dalam dunia ini. Dalam dunia pekerjaan saudara, di dalam keluarga saudara, dalam rumah tangga saudara. Nah, saya senang sekali sebagai hamba Tuhan, saudara-saudara, saya boleh melayani Tuhan. Dan tentunya, saudara, yang menjadi fondasi daripada kekristenan kita dan dalam pelayanan kita adalah Alkitab. Nah, saya belajar begini, Alkitab itu adalah, saudaraku,
kitab yang sangat realistis sekali. Kenapa? Karena Alkitab tidak hanya mencatat kelebihan dan kehebatan para tokoh-tokoh Alkitab, tetapi Alkitab juga mencatat kelemahan dan juga kegagalan-kegagalan para tokoh-tokoh Alkitab. Nah, jadi saudara, Alkitab sedang mengajarkan untuk kita bisa hidup dalam realita bahwa, saudaraku, para tokoh-tokoh Alkitab saja mengalami bukan hanya kehebatan, kemenangan, tapi mereka juga punya sisi kelemahan dan kegagalan. Bahkan saya suka sekali dalam Yakobus dikatakan bahwa Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Bahkan kalau Anda lihat di Alkitab, saudara, Tuhan Yesus waktu ada di dunia, dia 100% Allah, tetapi juga menjelma jadi manusia, 100% manusia. Lihat Alkitab mencatat bagaimana Yesus bisa lelah, Yesus bisa lapar, Yesus bisa kemudian, saudaraku, yaitu menangis sedih. Yesus juga bahkan bisa tertawa. Yesus juga bahkan takut ketika menghadapi, saudaraku, di Taman Getsemani. Nah, saudara, itu adalah 100% sisi kemanusiaan Yesus yang mau menunjukkan buat kita. Itulah realita, itulah kenyataan hidup yang kita harus hadapi. Nah, hari ini saya mengajak saudara untuk merenungkan kisah hidup seorang yang intim dengan Tuhan. Orang ini adalah seorang pemazmur yang diurapi, seorang yang disebut a man after my own heart, seorang yang melekat di hati Tuhan. Dan tentu Anda bisa tebak, orang ini adalah Raja Daud. Tetapi saudaraku, Daud itu di Alkitab ditulis bukan hanya kehebatannya, bukan hanya pengurapannya, bukan hanya kemenangannya, bukan hanya kehebatannya, tetapi saudaraku, Alkitab juga mencatat bahwa Daud punya kelemahan. Bahkan dia pernah jatuh dalam perjinahan dengan Batsheba, istri Uria. Tentunya kita tahu bahwa akhirnya, saudaraku, Batsheba hamil dari hasil hubungan perselingkuhan itu dengan Raja Daud. Daud akhirnya mencoba cuci tangan, membuat Uria yang ada di medan perang untuk bisa pulang, untuk bisa tidur dengan Batsheba istrinya, tetapi Uria tidak mau. Sampai akhirnya Daud memakai tangan musuh untuk membunuh Uria, suami daripada Batsheba. Dan akhirnya Daud menikahi Batsheba. Tetapi apa yang terjadi dalam keadaan begitu, Tuhan memakai Nabi Nathan untuk menegur Raja Daud, menegur dosanya. Dan apa yang terjadi, saudaraku, kita langsung aja lihat dalam 2 Samuel pasal yang ke-12, kita lihat pada ayat yang ke-19 sampai ayat 25. Saya bacakan, ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu, anak yang dilahirkan oleh Batsheba hasil perzinahan itu sudah mati. Daud waktu ditegur memang dia bertobat, tetapi Tuhan berkata kepada Nabi Nathan, anak yang dilahirkan akan sakit dan akan mati. Lalu Daud itu berdoa puasa 7 hari. Dia tidak tidur di tempat tidur, dia tidur di lantai, dia tidak makan, dia berpuasa. Dan akhirnya anak itu mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya. Dia make sure, memastikan, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Ayat 20. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap. Berurap itu artinya berdandan. Dan bertukar pakaian, ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Daud nggak marah, Daud tidak sampai kecewa dengan Tuhan, waktu doa puasanya tidak dijawab oleh Tuhan. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya. Dan atas permintaannya disediakan kepadanya roti, lalu ia makan. Jadi Daud akhirnya makan setelah doa puasa dan setelah anak yang dia doakan kesembuhannya tetap mati. Ayat 21, lihat. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini?
Mereka semua bingung, mereka nggak ngerti dengan sikap dan tindakan Daud. Oleh karena anak yang masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Engkau nggak lagi stres, engkau nggak sedih, nggak kecewa, tapi malah makan. Lihat ayat 22. Jawab Daud, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis, karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. Lihat ayat 23. Tetapi sekarang, ya, ia sudah mati. Kata tetapi ia sekarang ini bicara apa? Sebuah realita yang dihadapi oleh Daud hari itu, bahwa anak itu sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa, alias mengapa aku harus terus bersedia hati? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku, Daud, yang akan pergi kepadanya. Suatu hari Daud yang akan mati. Tetapi ia, anak itu, tidak akan kembali kepadaku. Lihat ayat 24. Kemudian Daud menghibur hati Batsheba, istrinya. Loh, Daud malah bisa menghibur Batsheba. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Batsheba yang sudah dinikahi Daud, lihat, Daud sangat realistis sekali. Dia akhirnya berhubungan seks dengan Batsheba. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini, ayat 25, dan dengan perantaran Nabi Nathan, ia, Tuhan, menyuruh menamakan anak itu Yedija oleh karena Tuhan. Arti Yedija adalah beloved of Jehovah, anak yang sangat dicintai oleh Tuhan. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, sebuah peristiwa yang kita bisa belajar hari ini. Saya bersyukur ketika doa-doa saudara dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi lihat, sekaliber Raja Daud, seorang yang intim dengan Tuhan, ternyata doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Dia 7 hari berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, minta supaya kalau boleh biar anak ini boleh sembuh Tuhan. Tetapi tetap selesai itu, anak itu mati. Nah, kematian anak hasil perjinahan ini mengajarkan kepada kita bagaimana cara Raja Daud bisa bangkit dari titik terendah dalam kehidupannya. Saudara, saya tidak tahu apa kondisi hidup saudara hari ini. Tetapi Tuhan tahu persis. Apakah ada saudara yang sedang ada di titik terendah hidup saudara, ketika sudah mengalami kesulitan ekonomi mungkin, atau saudara ada yang sedang mengalami pergumulan keluarga saudara, pergumulan soal kesehatan di titik terendah, atau mungkin dalam soal pelayanan, dalam soal apapun juga. Dengar baik-baik. Kalau Tuhan bisa membuat Daud akhirnya menghadapi realita hidupnya, dan dia bangkit dan menjadi seorang yang berkemenangan, saya percaya hari ini juga setiap kita akan alami kemenangan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Nah, saudaraku, ternyata kita bisa belajar dari peristiwa ini bahwa Raja Daud adalah seorang yang beriman, yang hidup secara realistis. Daud ini imannya luar biasa, tetapi dia hidup secara realistis. Nah, saudara, hari-hari ini ada banyak orang percaya yang memang imannya luar biasa. Tidak diragukan betapa dia mencintai Tuhan. Tetapi yang saya melihat ada banyak orang percaya yang imannya besar tapi kurang realistis. Nah, itu sebabnya izinkan saya membagikan kebenaran ini, supaya kita ada keseimbangan. Karena apapun yang tidak seimbang, itu akan sangat berbahaya dan akan membawa kejatuhan. Tetapi jangan cuma saudara dan saya, setelah mendengar khotbah Pastor Lukas, pokoknya saya mau hidup realistis tanpa hidup beriman. Itu juga salah. Nah, saudara, bagaimana
cara hidup realistis. Kita akan belajar dari beberapa ayat yang kita sudah baca tadi dari hidup Daud. Saya merenungkan dan ternyata saya mendapatkan ada beberapa poin penting bagaimana cara hidup realistis. Yang pertama adalah jangan hidup dalam kepalsuan. Jangan hidup dalam kepalsuan. Ayo ucapkan 1, 2, 3. Jangan hidup dalam kepalsuan. Saudara, Daud ini awalnya dia hidup dalam kepalsuan. Dia mencoba menutupi semua dosanya. Dia mencoba untuk supaya seolah-olah everything okay. Padahal sedang tidak oke. Nah, sampai akhirnya Tuhan, saudaraku, mengirimkan Nabi Nathan untuk mengupas, untuk mengoreksi, untuk menegur dosa dan kesalahan Daud. Tetapi yang menarik, akhirnya Daud responnya bagaimana? Ingat, saudara, Daud ini bukanlah seorang lurah. Daud ini seorang raja. Bayangin kalau raja ditegur di depan daripada para orang-orang pentingnya di istana, saudaraku. Apa respon seorang raja? Pasti bisa marah, pasti membenarkan diri, bahkan mencari pembenaran, pembelaan. Tapi lihat, Alkitab mengatakan di dalam 2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Tidak ada sebuah kata pembenaran diri dari Daud, tapi dia mengaku jujur, dia membuka topeng kemunafikannya, dia membuka kepalsuannya, dia berkata, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Saudara sekalian, Daud tidak sibuk hidup dalam kepalsuan lagi. Tetapi Daud akhirnya membuka semua kepalsuannya. Dia bertobat sungguh-sungguh. Dan nanti kalau Anda baca dalam Mazmur 32, itu adalah Mazmur yang Daud ucapkan yang berkaitan dengan ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan. Ada ayat yang berkata, "Berbahagialah manusia." Dalam Mazmur 32 ayat yang kedua, "Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan." Wow, kalau dosa kita diampuni Tuhan itu bahagia sekali. Katakan yes. Tapi yang menarik kalimat berikutnya, "Dan yang tidak berjiwa penipu." Orang yang berbahagia adalah orang yang tidak berjiwa penipu. Maksud ayat ini bukan berarti kita, saudaraku, tidak boleh berbohong, ya kan? Walaupun memang kita nggak boleh berbohong. Tapi jiwa penipu di sini artinya apa? Jangan lagi hidup dalam kepalsuan. Dan orang yang tidak berjiwa penipu, orang yang tidak hidup dalam kepalsuan, maka hidupnya akan berbahagia. Saya mau tanya dulu, dengan semua keluarga Rumah Doa Emmanuel, saudara-saudara mau hidup bahagia, katakan amin. Coba saya lihat dari kamera, yang mau hidup bahagia, lambaikan tangan saudara. Ya, ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, ya. Supaya jangan sampai ada yang tidur, saudara. Saya mau dengar dan lihat saudara. Nah, saudaraku, ternyata, tahukah Anda bahwa kepalsuan dan pembenaran diri itu adalah hal yang dibenci Tuhan dan dibenci oleh manusia. Saudara, Tuhan tidak suka kita hidup dalam kepalsuan. Tuhan tidak suka kita hidup dalam pembenaran diri. Tetapi Tuhan suka kita hidup jujur. Kita hidup dalam pertobatan. Nah, ingat bahwa Tuhan Yesus itu paling marah. Bukan saat dia ketemu orang berdosa. Tapi dia paling marah ketemu dengan siapa? Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, yang hidup dalam kepalsuan. Sampai Tuhan Yesus berkata, "Celakalah kamu, hai ular bludak. Kamu seperti kuburan yang depannya bersih, oke semua, tapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang yang busuk." Nah, saudara-saudaraku, lihat bagaimana Tuhan marah melihat sebuah kepalsuan. Saudara, saya mau tanya dulu. Siapa di sini yang suka dibohongi oleh orang lain? Angkat tangan sebentar. Oh, nggak ada. Saudara nggak suka dibohongin kan? Ya kan? Pesan saya, pesan Tuhan,
jangan membohongi orang lain lagi. Ayo, yang tidak mau dibohongi orang lain, pegang dada masing-masing, pegang dada masing-masing. Kata bersama saya, mulai sekarang, saya tidak mau membohongi diri saya sendiri. Saya tidak mau membohongi Tuhan. Saya tidak mau membohongi orang lain. Yang mengerti katakan amin. Kenapa? Karena hidup dalam kepalsuan itu capek dan melelahkan. Saya ulang lagi ya. Hidup dalam kepalsuan itu capek dan melelahkan. Ini contoh-contoh. Boleh nggak saya kasih contoh, tapi janji para wanita tidak boleh marah ya. Ibu-ibu, kalau diundang kondangan pernikahan, nah, ibu-ibu pingin nggak tampil cantik? Wah, pasti pingin dong, ya kan? Weh, pingin tampil cantik. Wah, ternyata saya yakin ibu-ibu pasti, ya toh, weh, berdandan luar biasa. Bahkan ketika perut yang dulunya langsing seperti gitar Spanyol, sekarang sudah langsung kayak ember. Anda tahu, saudaraku, akhirnya pakai apa tuh yang untuk membuat perut bisa kelihatan langsing, pakai apa itu? Nah, ya kan, sudah sampai pakai dua double, saudaraku. Ya toh, masih kurang lagi cari plastik untuk ngerep barang, saudaraku. Sampai suaminya diminta muter ngerep perutnya, ya toh, supaya isi wanita itu kelihatan langsing, perutnya benar-benar langsing, saudara. Lalu kemudian pakai make up, keren banget. Yang namanya foundation, saudara, entah berapa senti tebalnya, supaya keriputnya tidak kelihatan semua. Bahkan sampai akhirnya pasang ini bulu apa yang di mata ini, nah, yang bulunya itu ternyata anti gempa, anti tsunami. Kena tsunami pun itu bulu mata nggak akan pernah terbang, saudara. Bahkan alisnya pun juga akhirnya ada alis sinaga buta, ada alis gunung, ya toh, apa macam-macam alisnya, saudara. Pokoknya luar biasa, tampil cantik. Boleh nggak tampil cantik? Oh, boleh sekali. Bahkan saya menghargai para wanita yang tampil untuk berdandan dengan baik. Saya juga malah mendorong istri saya sebagai ibu gembala, kamu harus bisa menunjukkan, memberi contoh, tampillah sebaik mungkin di hadapan Tuhan dan jemaat. Nah, Anda tahu, saudaraku, tapi yang saya lihat, saya mau tanya dengan ibu-ibu, begitu pulang kondangan, pingin cepet-cepet nggak untuk membuka semua kosmetik dan juga yang mengikat perut tadi? Langsung, saudara-saudara, ya toh, begitu yang mengikat perut sudah berapa lapis dibuka, langsung lega. Bahkan kemudian waktu make up dihapus semua, lega. Saya lihat istri saya kalau sudah make up tuh rasanya lega, saudara. Nah, Bapak Ibu, ini cuma contoh. Tahukah Anda, hidup dalam kepalsuan itu sangat capek dan melelahkan. Nah, contoh orang yang hidup dalam kepalsuan adalah apa? Jangan pura-pura rohani, tapi harus benar-benar rohani. Nggak ada yang amin. Jangan pura-pura rohani, tapi harus benar-benar apa? Rohani. Nah, oh Pastor Lukas, kalau gitu saya nggak mau lagi deh pura-pura munafik, muna-muna lagi. Saya mau betul-betul kelihatan jahat. Oh jangan. Kalau Anda benar-benar kelihatan jahat, benar-benar masuk neraka. Ya kan, saudara? Kalau saudara mau menjadi rohani, rohani beneran. Makanya saya pastikan para hamba-hamba Tuhan, termasuk saya sendiri, saya pastikan make sure bahwa saya di atas mimbar dengan di bawah mimbar harus sama, harus real. Ketika para pelayan-pelayan Tuhan lagi melayani, dengan waktu Anda nggak melayani, harus sama. Nggak kemudian kita berpura-pura. Ada orang yang berpura-pura baik, tetapi saudaraku sebenarnya tidak baik. Tetapi mari jangan berpura-pura baik, tetapi harus benar-benar baik. Jangan berpura-pura kaya. Nah ini, saudaraku, hari-hari ini kan gitu kan, banyak orang pura-pura kaya, ya toh, padahal utangnya banyak. Nah, Anda harus tahu, hidup ini murah,
Yang mahal itu apanya? Gengsinya, ya kan saudaraku? Kalau saudara mau pura-pura kaya, hati-hati. Kita seringkali akhirnya hidup dalam kepalsuan. Tapi sebaliknya ada orang juga pura-pura miskin. Nah, padahal diberkati duitnya banyak, tapi mentalnya mental orang miskin, saudaraku. Selalu minta yang namanya belas kasihan orang, selalu minta yang namanya gratisan, pura-pura miskin padahal kaya raya. Nah, itu juga sesuatu yang hidup dalam kepalsuan. Jangan pura-pura bahagia, tapi harus benar-benar bahagia. Katakan amin. Kalau di sosial media, ya di Instagram, di Facebook, suami istri, kalau foto kelihatannya mesra banget. Tapi mari jangan fake, jangan palsu. Kelihatannya kalau di sosial media, keren, ya toh, romantis sekali. Tapi realita hidupnya tiap hari kayak Tom and Jerry. Berantem ribut terus. Saya yakin di sini nggak ada, ya kan? Tidak ada dalam keluarga ke rumah doa Immanuel, ya kan? Nggak ada yang ngaku, maksud saya. Nah, saudaraku, mari kita belajar jangan lagi hidup dalam kepalsuan. Nah, apa sih tanda tidak hidup dalam kepalsuan? Bagaimana caranya supaya kita tidak hidup dalam kepalsuan? Saudaraku, berhenti bersandiwara. Nah, no more drama, stop the drama. Banyak orang itu suka main drama. Kenapa? Karena suka nonton drakor. Apalagi yang lagi tren, ya kan, Squid Game. Ya, saudara. Nah, Anda tahu karena kita terlalu banyak nonton drama, jadi kita ini suka main drama. Oh, hati-hati loh, saudaraku ya. Kenapa? Karena itu adalah hidup dalam kepalsuan. Lalu juga, saudaraku, kita harus belajar luar dan dalam harus benar di hadapan Tuhan. Katakan amin, ya kan? Jangan cuma luarnya aja kayaknya benar, dalamnya juga harus sama. Lalu kemudian cepat perbaiki diri. Kita bisa saja salah, kita bisa saja buat sebuah kejatuhan, tapi mari segera jujur, jangan sampai kita terus hidup dalam kepalsuan. Kenapa? Karena orang yang hidup dalam kepalsuan, dalam kemunafikan, sangat Tuhan tidak suka. Nah, saudara, mari kita belajar dalam hidup ini. Hidup transparan. Saudaraku, hidup benar-benar takut akan Tuhan, luar dalamnya harus sama. Hari-hari ini ada banyak orang, ya kan, saudaraku, lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Tuhan. Lihat, coba buktinya. Banyak orang menyembunyikan dosanya, menyembunyikan kesalahannya, nggak mau bertobat. Yang penting orang lain nggak tahu. Yang penting pasanganku nggak tahu. Yang penting yaitu sesama pelayan Tuhan nggak tahu, sesama jemaat nggak tahu. Padahal Anda harus mengerti, Tuhan itu maha tahu. Oh, nggak apa-apa pendeta, biar Tuhan tahu, tapi Tuhan kan nggak ngasih tahu siapa-siapa. Tapi kalau manusia tahu, wah, jadi bahan gosip. Hati-hati, Yesus pernah berkata, apapun yang kau bicarakan di tempat tersembunyi, apapun yang kau bisikkan di tempat yang gelap, satu kali kelak akan diumumkan di atas soto rumah. Nah, saudara, mari kita harus lebih takut Tuhan daripada takut kepada yang lain. Katakan amin. Ada banyak orang, saudaraku, dalam hubungan dengan orang lain, itu pakai teori seperti mata uang. Anda tahu uang, depan dan belakang, gambarnya beda. Ada orang kan hidup dalam kepalsuan itu. Kalau di depan orangnya, wih kamu bagus, wih kamu keren, luar biasa. Tapi kalau di belakangnya, di sini nggak ada. Amin, saudaraku. Ya, yang nggak amin itu berarti benar-benar orangnya. Nah, jadi mari kita belajar, jangan hidup dalam kepalsuan. Ucapkan bersama saya, jangan hidup dalam kepalsuan. Amin, saudaraku. Nah, yang kedua sekarang, kita belajar kembali dari Daud. Bagaimana cara hidup realistis? Yang kedua, jangan hidup berhalusinasi. Jangan hidup berhalusinasi. Bahasa kerennya sekarang, jangan halu. Banyak orang sekarang lagi halu, ya kan saudara? Nah, Daud ini ternyata, saudaraku, dia tidak hidup dalam halusinasi, tetapi dia berani menghadapi realita kenyataan yang terjadi. Mana buktinya? Mari kita balik lagi lihat
di dalam 2 Samuel 12 ayat 19 sampai 20. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Daud nggak cuman mau berasumsi, tetapi dia mau tanya berdasarkan realita, berdasarkan fakta dan kenyataan. Ayat 20, saudaraku. Lalu Daud bangun dari lantai. Ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke atas rumah Tuhan dan sujud menyembah. Lihat, dia nggak kecewa, dia tetap menyembah Tuhan, dia tetap ibadah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Perhatikan bagaimana, saudaraku, Daud tidak mengingkari kenyataan pahit yang ia alami, tetapi justru ia bangkit dari kenyataan dan keadaannya. Saudara sekalian, kekristenan mengajarkan agar kita bisa menerima dan bisa menghadapi realita hidup ini. Saudaraku, mari kita belajar. Kita tidak hidup di awan-awan, tapi kita harus berani menghadapi kenyataan, menghadapi situasi ini. Dan Anda mengerti di tengah pandemik ini, masih ada banyak orang yang terus hidup halu. Dia masih terus berhalusinasi, seandainya hidup seperti masa lalu ketika sebelum pandemik. Saudara, mari kita belajar. Nggak perlu kita menjadi orang yang halu lagi, tapi berani menghadapi realita hidup, berani menghadapi hari ini dan hari esok bersama dengan Tuhan. Nah, seringkali, saudara, memang kita boleh sih punya ekspektasi, punya pengharapan. Kita boleh sih punya mimpi besar. Kita boleh saja punya sebuah dream yang luar biasa, boleh. Tapi jangan hidup dalam halusinasi. Kenapa? Karena ini contoh. Ada pria bermimpi mengharapkan kalau dia pakai baju kemeja warna biru, dia akan seperti pria idolanya. Namun apa kenyataannya? Nah, saudara, antara ekspektasi dan realitinya berbeda. Yang kiri itu adalah pengharapannya, yang bagian kanan itulah kenyataannya. Ternyata waktu dia pakai baju warna biru, saudara, benar-benar sampai perutnya kelihatan di kanan kiri, saudara. Lalu ada orang mempunyai ekspektasi pernikahannya si Romeo and Microlet, tapi realitanya alamak, ya kan, sapu lidi terbang dihajarkan oleh istri kepada suami. Nah, saudaraku, kita boleh saja punya mimpi besar, kita boleh saja punya ekspektasi, pengharapan, tetapi jangan hidup berhalusinasi. Nah, Bapak Ibu, apa sih lawan utama dari realistis? Lawan utama realistis ada dua. Yang pertama adalah idealis dan halusinasi. Saya ulang lagi ya. Lawan utama daripada realistis ada dua. Idealis dan halusinasi. Nah, apa sih arti idealis? Orang yang idealis adalah orang yang menuntut kesempurnaan. Menuntut standar yang tinggi. Itu adalah orang yang idealis. Sebaliknya, orang yang halusinasi adalah orang yang sibuk mengkayalkan, sibuk berkhayal, tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Sementara realistis adalah orang yang boleh punya mimpi besar, tetapi tidak kecewa ketika menghadapi kenyataan yang berbeda. Nah, ini contoh kasus. Saudara, ada orang, setiap kita pasti punya kisah cinta sendiri-sendiri. Bukan kisah cinta di SMA ya, tapi ada yang sampai sekarang belum menikah, ada yang sudah menikah. Mari kita lihat, apakah kita menjadi orang yang realistis, atau selama ini kita orang idealis atau halusinasi. Nah, dalam perjalanan cinta, setiap orang yang idealis adalah orang yang menuntut pasangan yang sempurna.
Nah, ini makanya penyebab ada orang yang tidak kawin-kawin. Kenapa? Bukan karena berat jodoh, tapi karena idealis, aku. Oh, pokoknya saya harus yang begini, 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 begini. Tuntutannya harus begini, nih, ya toh. Weh, pokoknya sempurna. Pokoknya orangnya harus ganteng, tinggi, putih, kaya, cinta Tuhan. Oh, pemurah hati, romantis, pintar masak, pintar mijet lagi. Oh, pokoknya apapun juga, pintar main musik, pintar nyembah Tuhan, pokoknya semuanya dia tetapkan. Nah, Anda tahu, saudaraku, ternyata nggak ada orang sempurna. Begitu Anda ketemu yang sempurna, belum tentu dia mau sama saudara. Karena saudara nggak sempurna, ya kan? Ataupun bapak-bapak, ibu-ibu, banyak orang yang idealis dalam pernikahannya. Pokoknya saya mengharapkan suami saya harus sempurna, istri saya harus sempurna. Saudara, kenyataannya nggak begitu. Sementara orang yang halusinasi dalam perjalanan cintanya, sibuk membayangkan pasangannya seperti idolanya. Oh, seperti film drakor, ya kan? Oh, saya mau pokoknya seperti itu. Nah, saudaraku, akibatnya apa? Ketika menghadapi kenyataan, dia kecewa. Sebaliknya, orang yang realistis adalah orang yang merindukan pasangan yang baik. Boleh enggak? Boleh saja. Tetapi tidak pernah kecewa saat menghadapi kenyataan-kenyataan yang ada. Saudara-saudaraku, demikian juga dalam soal perjalanan iman kita, perjalanan rohani kita, dalam bergereja, dalam melayani. Ada orang yang idealis, menuntut gereja harus sempurna, menuntut hamba Tuhan harus sempurna, orang Kristen harus sempurna, tidak boleh ada cacatnya, tidak boleh ada kesalahannya, seperti malaikat. Nah, akibatnya berapa banyak orang mudah kecewa dengan hamba Tuhan, mudah kecewa dengan gereja dan pelayanan, mudah kecewa dengan orang Kristen karena dia idealis. Sebaliknya, orang yang halusinasi adalah sibuk membayangkan gereja harus sempurna, gereja harus begini-begini, hamba Tuhan harus begini-begini-begini, orang Kristen semuanya harus begini-begini-begini. Saudaraku, tapi ketika kenyataannya tidak seperti yang diharapkan, dia kecewa. Orang Kristen yang realistis boleh merindukan gereja yang baik, boleh merindukan hamba Tuhan yang lebih baik, boleh merindukan orang Kristen semuanya harus baik, tetapi tidak pernah kecewa ketika menghadapi kenyataan yang ada. Saudara, ada pepatah berkata demikian, permata itu jadi bernilai sangat mahal, bukan karena 100% sempurna. Tetapi kalau Anda tahu berlian yang mahal harganya, kalau Anda teropong dengan jelas, pasti ada retakan krek di dalamnya. Justru itu yang akan jadi barang mahal. Kenapa? Itu berarti batu permata yang asli. Justru kalau sampai ada permata yang ketika diteropong ternyata sempurna semua, nggak ada kreknya sedikit pun, maka dicurigai palsu. Karena buatan manusia. Bapak Ibu, hal yang sama dalam hidup ini. Ternyata tidak ada orang yang sempurna kecuali Tuhan. Kalau kita saja punya banyak kekurangan dan kelemahan, jangan menuntut pasangan kita harus sempurna. Jangan menuntut orang lain harus sempurna. Belajar tidak idealis, belajar tidak halusinasi, tapi realistis. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan yes. Dan bagaimana kunci tidak hidup secara berhalusinasi? Rahasianya adalah apa, saudaraku? Mari kita belajar berani menerima kenyataan. Daud, saudaraku, selama anak itu masih hidup, dia fight, dia berdoa, mohon belas kasihan Tuhan. Tapi begitu dia mati, anak itu mati, dia berani menerima kenyataan. Lalu tidak sibuk mengingini kehidupan orang lain. Bapak Ibu, jangan sibuk mengingini kehidupan orang lain. Oh, seandainya saya dipakai Tuhan, diberkati Tuhan seperti Ibu Lili, betapa bahagianya saya. Stop. Saudara, jangan sibuk membandingkan dirimu dengan orang lain. Sebab apa? Sebab setiap kita unik, kita semua adalah masterpiece-nya Tuhan. Kita punya jatah anugerah beda-beda. Kita punya calling, panggilan beda-beda. Yang mengerti katakan amin. Ada istri marah-marah terus sama suaminya. Padahal suaminya udah baik, kerja rajin, tapi istrinya marah-marah. Kamu itu loh, Pak, kenapa kamu nggak seperti suaminya orang itu? Itu suami orang itu lebih kaya, lebih pintar cari duit. Alamak,
itu suami akan kena stroke, saudara. Kenapa? Karena istrinya sibuk membandingkan suaminya dengan orang lain. Mari kita belajar tidak sibuk lagi mengingini hidup orang lain. Be yourself. Ingat, saudara, percayalah bahwa Tuhan itu nanti waktu kita menghadap tahta pengadilan Kristus, Tuhan tidak tanya gini, kenapa kamu nggak seperti Daud? Kenapa kamu nggak seperti Rasul Paulus? No. Tapi kita semua harus menjalani, mempertanggungjawabkan kehidupan kita pribadi. Yang mengerti katakan amin. Mulai sekarang jangan lagi berkata, kenapa papa nggak kayak Pastor Lukas? Wah, nanti suami Anda kepahitan sama saya gara-gara istri-istri membandingkan dengan suaminya dengan saya. So, mari berikutnya kita belajar bagaimana kita bisa hidup tidak lagi berhalusinasi, tidak salah berasumsi. Jangan salah berasumsi. Tapi mari kita hidup berdasarkan fakta dan realita. Makanya Daud tanya betul, apakah benar anak itu sudah mati? Dan cepat move on. Jangan jadi Kristen masa lalu. Jangan jadi Kristen hari kemarin. Jangan jadi Kristen, saudaraku, perjanjian lama. Mari, saudaraku, let it go. Biarkan semua yang kemarin berlalu. Kita hidupi hari ini dan hari esok kita bersama dengan Tuhan. Yang percaya, katakan amin. Jangan hidup dalam kepalsuan. Yang kedua, jangan hidup berhalusinasi. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana rahasia cara hidup realistis. Yang ketiga, balik dalam kehidupan Daud. Hiduplah sesuai dengan level iman kita. Hiduplah sesuai dengan level iman kita. Saudara, Daud orang yang beriman, tapi dia tahu batasan level imannya. Dia tahu ada batasan kedaulatan Tuhan yang tidak bisa dia tembus. Itu sebabnya apa yang terjadi, lihat ayat 21, berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau berbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup ini, engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati, engkau malah bangun dan makan, seolah-olah semuanya sudah oke. Ayat 22, jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. Ayat 23, tetapi sekarang, ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Mengapa aku harus bersedih terus? Bukan berarti nggak boleh berpuasa, tapi kenapa aku bersedih terus? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Justru suatu saat aku yang akan mati, menjumpai anakku yang sudah mati. Ayat 24, kemudian Daud menghibur hati Batsheba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Dan Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Saudara sekalian, kita lihat bagaimana Daud, dia hidup sesuai dengan level imannya. Dia boleh melakukan apa yang dia bisa lakukan. Tapi selebihnya dia tahu ada batas kedaulatan Tuhan. Dan Daud tetap percaya total kepada Tuhan. Kalau Tuhan jawab tidak dengan doa kita, bukan karena dia kejam, tetapi karena Tuhan mau menyelamatkan kita dari sesuatu yang bahaya yang kita minta. Bahkan karena Tuhan sudah sediakan yang jauh lebih baik buat kita. Salomo Tuhan beri pada Daud, yang akhirnya justru dipilih menjadi pengganti Daud. Salomo sampai namanya khusus Tuhan beri melalui Nabi Nathan. Beri nama lainnya adalah Yedijah, beloved of Jehovah. Bapak Ibu, apapun doa-doa kita, kalau itu dijawab ya oleh Tuhan, bersyukurlah dia cinta. Tapi kalau Tuhan menjawab tunggu, bersyukurlah karena Tuhan berkata, belum waktunya sekarang. Tapi kalau Tuhan jawab tidak, Anda harus tetap percaya, karena Tuhan sudah siapkan yang jauh lebih baik. Saudara, Daud nggak kecewa. Daud tidak marah. Ada banyak anak Tuhan hari-hari ini marah, kecewa sama Tuhan ketika dia mendoakan kesembuhan keluarganya yang kena COVID, tapi justru mati. Hari ini, kalau ada saudara yang mengalami itu, kembali belajar dari hidup Daud. Jangan kita kemudian, saudaraku, memaksa Tuhan untuk mengikuti kemauan kita. Dialah Tuhan, kita hanya hambanya. Saudaraku, dan yang menarik, Daud percaya
bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Saudaraku, kita ini harus hidup sesuai dengan level iman kita. Bahkan Paulus dalam perjanjian baru, dia mengajar kita ada ukuran iman. Mari kita lihat, saudaraku. Kenapa? Karena ukuran iman itu, saudaraku, seperti anak tangga yang terus-menerus, saudaraku, harus kita lalui dari level demi level sampai akhir hidup. Jangan sampai Anda melorot ke bawah iman saudara, tapi levelnya harus naik terus, bertumbuh, naik terus, semakin tinggi. Lihat, Paulus berkata dalam Roma 12 ayat 3 sebagai ayat yang terakhir, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Kita boleh punya mimpi besar, kita boleh punya impian yang besar, tapi ingat, jangan sampai kita melampaui batas daripada standar iman kita. Kenapa? Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Ucapkan bersama saya, ukuran iman. Ya, jadi kita harus hidup menurut ukuran iman kita, yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Kalau Anda lihat dalam NLT version, dalam bahasa Inggrisnya bagus sekali. Because of the privilege and authority God has given me. Sebab seperti kesempatan dan juga otoritas yang Tuhan beri padaku, I give it you this warning. Aku memberikan kepadamu peringatan ini. Ada warning, ada peringatan buat kita semua. Apa yang diperingatkan oleh Rasul Paulus? Don't think you are better than you really are. Jangan sampai engkau berpikir jauh lebih hebat daripada kenyataannya. Be honest in your evaluation of yourself. Jadilah orang yang jujur dengan kenyataan evaluasi tentang diri saudara. Measuring yourself by the faith God has given us. Ukurlah hidupmu dengan ukuran iman yang diberikan kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu, kalau kita baca di Alkitab, ada beberapa saudaraku, level iman. Ada orang yang tidak punya iman. Ada orang yang kurang iman. Ada yang imannya kecil seperti biji sesawi. Tapi ada yang imannya bertumbuh. Ada juga yang imannya besar. Yesus pernah berkata, hai ibu besar imanmu. Ada juga karunia iman. Ada juga iman yang sempurna, yang sanggup memindahkan gunung. Nah, hari ini saudaraku, hiduplah sesuai dengan level iman kita. Nah, saya yakin iman itu, saudaraku, harus realistis. Iman itu harus sesuai dengan ukuran iman kita. Contoh, saudara, kalau Anda beriman satu hari, Anda akan jadi presiden misalnya. Nggak mungkin dari RT langsung lompat jadi presiden. Wah, berantakan negara itu, saudaraku. Karena kita belum punya pengalaman. Ya kan? Tapi dari RT naik dulu ke jenjang berikutnya RW, naik lagi lurah, camat, kemudian mulai saudaraku, mulai mungkin gubernur, kemudian mulai sebagainya lebih tinggi. Nah, jadi ada level yang kita harus hadapi. Nah, contoh iman yang realistis. Kita beriman, keluarga kita bahagia. Coba saya mau tanya, siapa yang mau keluarganya bahagia? Angkat tangan sebentar. Oke, saudara, kalau Anda beriman, keluarga Anda bahagia, nggak cukup hanya beriman, nggak cukup hanya mendoakan, tapi setiap kita harus mengupgrade diri kita. Aku harus jadi istri yang lebih baik, aku harus jadi suami yang lebih baik, aku harus jadi orang tua yang lebih baik. Nah, itu iman yang realistis. Contoh lagi, orang yang sedang sakit, dia percaya Tuhan sanggup menyembuhkannya. Dia percaya Jehovah Rafa, Tuhan sang penyembuh. Tapi saudaraku, apa yang terjadi? Ada orang ketika dia percaya sudah disembuhkan, tapi nggak mau cek ke dokter. Dia berkata, oh enggak, saya percaya sudah sembuh, tapi nggak mau check up ke dokter. Saudaraku, itu iman yang tidak realistis. Justru kalau Anda disembuhkan Tuhan, check up ke dokter. Kalau sampai dokter berkata, penyakit Anda betul-betul hilang, itu mujizat benar-benar dari Tuhan. Nah, yang menyedihkan ada orang malah anti dengan dokter. Pokoknya saya didoakan, saya berdoa, saya percaya saya sembuh. Saya rasa saya sudah bebas, sembuh. Sudah saksi kemana-mana. Beberapa bulan kemudian mati. Nah, saudara, malah akhirnya mempermalukan nama Tuhan. Kenapa? Tuhan bisa pakai dunia medis.
Ingat, Tuhan tidak anti dengan kedokteran. Bahkan Injil Lukas ditulis oleh tabib Lukas. Seorang dokter. Tuhan bisa pakai dokter loh, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda sakit pergi ke dokter, bukan berarti tanda nggak punya iman. Tapi Anda percaya Tuhan bisa sembuhkan tanpa minum obat. Tapi Tuhan juga seringkali bisa sembuhkan kita dengan cara ke dunia kedokteran. Katakan amin. Kalau Anda percaya Tuhan beri kesehatan, nggak cuma mengimani. Ayo, jaga hati dari kebencian, lepaskan pengampunan, jangan lagi simpen dosa, jangan simpen iri, makan yang sehat, ya kan, olahraga yang sehat. Nah, banyak orang ngimani, perutku six pack, tapi tiap hari makannya ngawur. Lah ya enggak bisa. Kita harus punya iman yang realistis. Malah ada yang menurut saya agak aneh. Kenapa? Wih, ada hamba Tuhan dari Afrika loh. Kalau dia mendoakan orang gendut, selesai didoakan langsung naik timbangan turun 10 kilo. Wih, rame, semua orang mau. Tapi menurut saya, Tuhan memang bisa buat mujizat itu. Tapi yang realistis, Tuhan bisa pakai kita juga untuk diet, jaga kesehatan, katakan amin. Percaya anak cucu orang benar diberkati Tuhan. Tapi kita nggak mengatur uang kita dengan baik. Kita harus belajar bisa ngatur uang dengan baik, siapkan tabungan, bahkan beli asuransi jiwa, supaya kalau sampai mati, kemudian ada anggunan keluar untuk memelihara keluarga kita yang kita tinggalkan. Itu adalah iman yang realistis. Dan lihat apa kunci hidup sesuai dengan level iman. Kuncinya untuk kita hidup sesuai dengan level iman adalah tidak memaksakan diri di luar batas kemampuan. Saudara, ada orang imannya besar, tapi nekat di luar kemampuannya. Oh, saya percaya saya bisa beli rumah, tapi dia pilih rumah yang luar biasa bagusnya. Apakah salah? Oh, tidak salah. Tapi kalau sampai ternyata cicilannya nggak bisa membayar tiap bulan, jelas itu tidak realistis. Oh, saya mau beli mobil mewah, tapi kemudian waktu ganti oli, nggak bisa membayar. Akhirnya justru dia tidak realistis. Kemudian terus bertumbuh dan memperbesar kapasitas iman dan teguh saat melewati ujian iman. Nah, saudara, inilah yang kita harus lakukan. Kesimpulannya, jadilah orang beriman yang realistis, seperti Daud. Dan apa cara hidup realistis? Ada 3 poin. Yang pertama, jangan hidup dalam kepalsuan. Yang kedua, jangan hidup berhalusinasi lagi. Dan yang ketiga, hiduplah sesuai dengan level iman kita. Amin. 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 Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami sudah selesai mendengar, belajar akan firman. Sekarang Tuhan bicara buat kami lebih dalam lagi. Roh Kudus, apakah selama ini kami hidup dalam kepalsuan? Tuhan, kami mau tidak hanya kelihatan rohani, tapi kami harus benar-benar rohani. Kami tidak mau kelihatan baik, tapi kami harus benar-benar baik. Tuhan, seperti Daud, yang akhirnya membuka semua kepalsuannya, merendahkan diri dan bertobat, tidak lagi berjiwa penipu. Hari ini Tuhan, Kau bicara buat setiap kami. Kepalsuan-kepalsuan apa yang kami harus bereskan di hadapan Tuhan dan manusia. Ampuni kalau seringkali ketika kami ibadah dengan di luar ibadah berbeda total. Ketika kami di rumah dengan di gereja berbeda total. Hari ini Tuhan, kami mau punya kehidupan yang realistis. Tuhan, kami harus punya iman dan harapan yang besar. Tapi kami harus berani menghadapi realita. Tidak idealis, tidak berhalusinasi. Dan ajari kami hidup sesuai level iman kami. Kalau kami memang sedang melewati masa susah, bahwa kami seperti Paulus mengajarkan, kami belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kami belajar beradaptasi dengan semua keadaan, baik dalam keadaan kelimpahan maupun kekurangan. Saya mau sampaikan satu hal yang Tuhan taruh di hati buat rumah doa Immanuel. Saya tahu ada banyak di antara saudara yang sedang
mengalami struggle, pergumulan, baik dalam soal pekerjaan, dalam ekonomi saudara. Hari ini jangan lagi kecewa dengan Tuhan. Jangan lagi meragukan Tuhan. Dia tetap Tuhan yang pegang kendali semuanya. Percayalah, seperti Daud, setelah dia hidup dengan realita, menghadapi realita bersama Tuhan, justru Tuhan memberikan anak Salomo, beloved of Jehovah, yang terbaik. Saudara, saya percaya Tuhan akan melahirkan Salomo-Salomo dalam hidup saudara secara rohani. Akan ada banyak yang namanya penghiburan Tuhan, keajaiban dan mujizat. Tapi maukah hari ini kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, untuk kita berkata, Tuhan, aku mau hidup jujur di hadapan Tuhan. Aku udah capek hidup dalam kemunafikan, dalam kepalsuan. Hari ini Tuhan, aku mau jujur dengan Tuhan dan dengan manusia. Aku tidak lagi mau halu Tuhan. Dan aku mau menjalani hidup ini level demi level iman. Aku mau bangkit. Kalau ada di antara kami yang sudah jatuh level iman kami, tapi kami mau kembali bangkit bersama Tuhan. Kami tidak lari dari kenyataan hidup, tapi kami fight bersama Tuhan. Hamba berdoa, teguhkan iman setiap kami Tuhan, menghadapi kenyataan demi kenyataan. Tidak lagi ada di antara kami yang terus bersedih hati, marah dan kecewa. Tapi kami mau bangkit seperti Daud. Nggak perlu lama-lama. Hari ini juga kami bilang pada jiwa kami, hai jiwaku, bangunlah. Kembali semangat. Tuhan menyediakan Salomo dalam hidupmu. Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Siapa saudara yang mau alami terobosan, kemenangan, kemuliaan, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Hamba berdoa sekali lagi dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah, kiaraba sikata karala barala bara. Kiarala barala barala barala. Tuhan jamah setiap kami. Lawat dimanapun kami berada. Tuhan lawat setiap kami. Terima zaman Tuhan, terima zaman Tuhan. Tuhan tidak terbatas. Tuhan tidak terbatas. Dia sanggup mengangkat saudara, bangkit kembali, rajin lagi ibadah, rajin lagi melayani, rajin lagi untuk bekerja bersama Tuhan. Hadapi realita hidup bersama Tuhan. Semua roh keputusasaan aku hancurkan dalam nama Yesus. Semua roh kesedihan, roh duka cita, roh frustrasi, roh depresi, aku patahkan dalam nama Yesus. Dan semua kami, seperti Daud, menghadapi realita hidup ini. Dan kami melihat bersama Tuhan, akan ada kelahiran Salomo dalam hidup kami. Ada berkat-berkat. Apapun yang sudah hilang dari hidup kami, Tuhan bisa ganti 7 kali lipat dalam nama Yesus. Apapun kerugian yang kau alami, dalam nama Yesus Tuhan bisa kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Satu hal yang Tuhan minta, maukah engkau tetap percaya? Seperti Daud, tidak ada satu kata menyalahkan Tuhan, tetapi benar-benar setuju, sepakat dengan apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Tentunya saya nggak bisa mendoakan Bapak Ibu satu persatu. Tapi di sini ada satu orang, Anda sudah lama berkata, Tuhan percuma saja aku selama ini ikut Tuhan. Oh buktinya aku nggak ditolong Tuhan. Jangan ukur kebaikan Tuhan dari pertolongan Tuhan dulu. Ukurlah kebaikan Tuhan dari karakter Tuhan. Daud dalam Mazmur berkata, dalam terjemahan bahasa Inggris ya berkata begini, Tuhan karaktermu itu 100% aku bisa percaya. 100% aku tidak ragukan. Dia tetap baik. Hari ini kembali bangkit.
Iman percaya saudara nggak pernah sia-sia. Doa-doamu nggak pernah sia-sia. Kesetiaanmu nggak pernah sia-sia. Pengorbananmu tidak pernah sia-sia. Semua air matamu ditampung di kirbat Tuhan. Dan dalam nama Yesus, tidak lama lagi, apa yang sudah lama kau doakan, jadi kenyataan dalam nama Yesus. Terima Tuhan. Berkati semua keluarga besar, Rumah Doa Immanuel. Berkati Ibu Lili, berkati semua tim pengurus, dan semua yang ada di Rumah Doa Immanuel ini. Anugerahmu menyertai. Anugerahmu menyertai. Bu Lili, kuatkan hati. Kuatkan hati. Apa yang stuck selama ini, tidak lama lagi akan bergulir dengan luar biasa. Amen. Roda yang stuck, yang berhenti itu akan Tuhan mulai gerakkan kembali. Akan ada banyak terobosan-terobosan yang ajaib yang akan terjadi. Bahkan semua apa yang kerugian di masa lalu akan dikembalikan Tuhan sekejap, bahkan berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus, berkati setiap kami. Amin, amin, amin. Memberkati. Haleluya, boleh berikan tepuk tangan Kepada pemimpin tempat. Ya, terima kasih Pastor Lukas untuk firman dan juga untuk doa-doanya buat Rumah Doa Immanuel. Tuhan memberkati pelayanan di Philadelphia dan juga semua keluarga yang ada dan jemaat yang ada.